Hello movie lovers, kembali lagi nih ya sama Minchan yang cantik banget. Oke, langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. Film berlatar di negara Irak pada tahun 2007, yang pada saat itu perang Amerika dan Irak bisa dibilang telah berakhir. Namun secara tak terduga, di hari itu masih ada dua tentara Amerika, yaitu Isaac dan Matt. Mereka terjebak di dalam medan perang. Mereka berdua ditugaskan untuk menginvestigasi serangan sniper yang terjadi di wilayah konstruksi jaringan pipa. Hingga saat ini, mereka udah 20 jam berada di posisinya. Melalui teropong, Isaac melihat beberapa korban yang telah mati terkena tembakan di kepalanya. Dan karena itu, mereka berpikiran jika itu semua adalah perbuatan sniper pro. Yang mana Irak kala itu juga diketahui punya sniper andalan yang sangat mematikan bernama Jubah. Setelah dirasa aman dan karena sudah terlalu lama dan merasa kepanasan, si Matt beranjak dari posisinya. Dia juga berteori mustahil ada orang Irak yang mampu bertahan selama ini. Akhirnya, si Matt ini pun turun ke arena perang untuk mengambil radio dari salah satu mayat tentara di sana. Sementara itu, Isaac tetap di posisinya untuk mengawasi dan mengamankan pergerakan dari si Matt di bawah sana. Melalui teropong, terlihat sesekali Matt ini melakukan gerakan konyol yang membuat Isaac tertawa menyaksikannya. Namun tiba-tiba candaan itu seketika berubah menjadi kepanikan saat sebuah tembakan musuh langsung bersarang di tubuh Matt. Isaac yang melihat kejadian tidak terduga itu pun kaget dan panik bukan main, dan ia pun segera keluar dari tempat persembunyiannya dan bergegas untuk menolong Matt. Namun tanpa diduga, beberapa tembakan juga mulai memburunya. Bahkan salah satu tembakan itu mengenai kaki kanannya. Hingga akhirnya Isaac pun tidak bisa berbuat banyak selain terpaksa meninggalkan Matt dan bersembunyi di balik dinding bata yang berada di dekatnya. Dalam kondisi kesakitan karena kakinya tertembak, Isaac pun segera menghubungi kantor pusat dengan menggunakan radio yang dibawanya. Namun sayangnya, radio yang akan digunakan itu ternyata antenanya telah rusak akibat tembakan dari sniper misterius itu. Saat dalam keadaan kebingungan, Matt yang tengah terluka menanyakan kepada Isaac tentang posisi sniper tersebut. Matt berencana untuk menembak langsung dengan satu tembakan ke arah sniper itu. Isaac yang memang tidak mengetahui posisi dari sniper itu akhirnya menyuruh Matt untuk tidak melakukannya karena resikonya sangat besar. Hal itu bisa berakibat si Matt tewas karena sudah pasti si Matt ini sudah dalam pengawasan sang sniper itu. Dalam keadaan menahan sakit karena luka tembak di lututnya yang sangat parah dan terus mengeluarkan darah, Isaac pun mencoba mencari tahu posisi dari sniper itu. Dia melubangi dinding untuk menempatkan teropongnya di sana. Ketika Isaac ini telah siap dengan teropongnya dan mencoba menghubungi rekannya, si Matt tak menjawab panggilannya. Dan ternyata si Matt ini jatuh pingsan. Isaac pun bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di lututnya itu dan langsung membungkusnya dengan perban. Namun karena terlalu banyak kehilangan darah, akhirnya Isaac pun pingsan. Entah sudah berapa lama ia tak sadarkan diri, tiba-tiba Isaac tersadar dan terbangun saat seseorang menghubunginya lewat radio lokal miliknya. Orang itu menanyakan tentang statusnya, lalu Isaac pun langsung memberitahu kejadian yang terjadi, di mana mereka berdua terluka dan sedang dalam kondisi tersudut oleh sniper musuh. Isaac juga meminta agar segera dievakuasi atau diselamatkan. Untuk memastikan lokasinya, orang yang ada di dalam radio itu pun menyuruhnya untuk berdiri dan menembakkan pistol. Isaac menganggap ini adalah tindakan bodoh dan bisa berakibat sniper musuh mengetahui keberadaannya, sehingga dia kemudian memilih untuk tidak melakukannya. Saat perbincangan di radio itu, ada sesuatu hal yang membuat Isaac ini curiga, di mana orang tersebut salah satu menyebutkan pangkatnya. Kecurigaannya pun bertambah saat Isaac mulai menyadari aksen orang itu yang terdengar bukan asli Amerika. Hingga akhirnya terbongkarlah semuanya, ternyata orang yang di dalam radio itu bukanlah pihak Amerika, melainkan adalah sniper musuh yang telah berhasil menembak dan melumpuhkan mereka berdua.
Mengetahui telah dipermainkan, Ishak pun mulai tidak menghiraukan perbincangan itu dan dia memilih untuk mencoba menggunakan kembali radionya. Namun sniper tersebut mengancam akan menembak kepala mayat Matt di kepalanya jika Ishak tidak menghiraukan perbincangan itu. Ishak pun tak punya pilihan lain kecuali mulai mendengarkan dan berbincang dengan sniper itu agar mayat temannya itu tak ditembak. Sambil berbincang, Ishak kembali memperbesar lubang di tembok untuk melihat keberadaan si sniper. Ishak juga menghitung letak jarak dari tembakan yang telah dilepaskan sniper itu. Sebenarnya, sniper itu berbicara dengan ramah dan hanya ingin mengobrol untuk saling berkenalan dengan Ishak. Sniper itu mengatakan kalau dirinya adalah seorang warga Irak biasa. Namun, Ishak yang sadar bahwa itu adalah musuh, tentu saja dia tidak ingin percaya begitu saja. Lalu Ishak juga akhirnya ikut mengarang cerita tentang latar belakang dirinya. Sniper itu juga berkata bahwa dia bisa menembak dengan tepat sasaran dari kejauhan dan hal itu telah dibuktikannya dengan dia telah menembak pemancar radio dan dia juga sengaja menembak tempat air agar Ishak ini kehausan dan tidak mempunyai persediaan minum lagi. Si sniper juga sengaja tidak langsung membunuh Ishak saat keluar dari persembunyiannya dan hanya menembak lututnya. Semua itu dilakukannya supaya Ishak ini kehabisan darah dan mati secara perlahan. Semua perkataan itu membuat Ishak semakin marah dan hilang kesabarannya. Hingga dalam keadaan yang sangat marah, Ishak diam-diam mulai memperkirakan sisa peluru, termasuk senjata yang digunakannya. Dan untuk lebih memastikannya, Ishak pun memancing sniper itu untuk menyebutkan senjata yang dipakainya. Akan tetapi ternyata sniper ini bukanlah orang yang bodoh. Dia lebih memilih berbohong mengenai senjata yang digunakannya. Di tengah obrolan tersebut, Ishak mendengar ada suara gesekan, semacam bahan seng atau plat. Kemudian Ishak segera menggunakan teropongnya untuk melihat ke daerah sekitar. Menurut perhitungannya, kemungkinan besar sniper itu tengah bersembunyi di tumpukan limbah dan tempat itu berada di ujung reruntuhan bangunan. Di sini, Ishak mulai menyimpulkan bahwa sniper itu adalah Juba, seorang legenda sniper andalan Irak yang sangat mematikan. Ia pernah berhasil membunuh 75 tentara Amerika tanpa ketahuan dari mana posisinya melakukan tembakan. Untuk memastikan kalau Juba berada di tumpukan limbah itu, Ishak pun berencana membuat target palsu agar nantinya ia bisa melihat kilatan peluru yang berasal dari sana. Namun sayangnya, helm yang digunakan sebagai target pengalihan itu malah terjatuh. Juba pun tertawa bahkan meledeknya. Hingga kemudian untuk kedua kalinya Ishak kembali pingsan. Lalu tiupan angin kencang di sana membuatnya kembali tersadar. Di sini Ishak memutuskan untuk mengambil radio yang berada tidak jauh darinya dengan memanfaatkan hembusan angin yang kencang saat itu. Karena angin itu, si sniper pun cukup terganggu dengan pandangannya. Dan akhirnya, dengan susah payah, Ishak pun berhasil bisa mengambil salah satu ransel dan juga bahkan radio dari sana. Beberapa tembakan pun sempat merangsek ke arahnya. Namun seperti biasa, sniper itu hanya menggertaknya. Ishak beruntung di sini. Akhirnya ia bisa menemukan sisa air minum di dalam ransel dan dia pun mulai meminumnya. Belum selesai Ishak meminum air, ia pun kembali panik saat tembakan musuh berhasil menembus dinding di sampingnya. Sang sniper pun mulai mengoceh dengan mengatakan bahwa tembakan yang dilepaskan tadi sengaja dibiarkan meleset. Tujuannya adalah hanya untuk menakut-nakuti Ishak dan juga merusak beberapa barang penting yang sedang ia gunakan. Dan benar saja, Ishak pun kemudian menyadari bahwa teropong yang sebelumnya digunakan itu telah rusak akibat terkena tembakan peluru dari sniper itu. Dalam kekalutannya itu, Ishak mengetahui dan tersadar bahwa si Matt ternyata masih hidup. Dan supaya sang sniper tidak menyadari hal itu, Ishak pun kemudian mengisyaratkan agar Matt bergerak perlahan dan segera memberitahukan tentang posisi sniper yang berada di tumpukan limbah. Untuk memperlancar taktiknya, Ishak pun kembali mengajak sang sniper itu untuk mengobrol sampai Ishak benar-benar yakin kalau Matt berhasil meraih senjatanya. Namun secara tidak sadar saat Ishak berkomunikasi dengan Matt, ternyata radionya masih menyala dan hal itu membuat sang sniper itu mendengarnya. Akan tetapi beruntungnya saat itu Matt sudah berada di posisinya dan langsung menembakkan beberapa tembakan ke arah tumpukan limbah. Namun sayang sekali usaha itu gagal karena tak lama setelah itu sang sniper pun langsung membalas tembakan si Matt dan karena tembakan itu Matt pun terkapar di hadapan Ishak. Di tengah keputusasaan dan merasa tidak ada harapan lagi, tiba-tiba Ishak mendengar desis radio.
Lalu ia pun memperbaiki antena radio miliknya dengan mengganti antena radio yang rusak itu dengan radio yang telah diambilnya tadi. Dan akhirnya radionya bisa berfungsi kembali dan berhasil tersambung ke kantor pusat. Ishak yang semula sudah mulai menyerah dan seolah kembali mendapat semangat baru dan harapan bahwa dirinya akan segera terselamatkan. Namun sayangnya dengan cepat frekuensi radio segera ditutup dan sang sniper langsung mengambil alih pembicaraan dengan kantor pusat. Dia melaporkan kalau misi mereka baik-baik saja. Setelah kantor pusat mendengar semua dalam kondisi baik-baik saja, kantor pusat pun mengabarkan kalau penjemputan akan segera dilakukan sore hari. Ishak yang mendengarkan obrolan antara si sniper Cuba dengan kantor pusat itu mulai menyadari bahwa selama ini Cuba sengaja meminta bantuan dan membiarkan tentara Amerika datang ke tempat ini yang nantinya akan dibantainya satu persatu. Kemudian untuk ketiga kalinya Ishak pun kembali pingsan. Saat tersadar di sore harinya, Ishak memutuskan untuk mengambil senjata milik Matt dengan sebuah tambang yang ia temukan. Sementara itu di tempat lain mulai terlihat sebuah helikopter menuju arahnya. Sebelum bantuan itu tiba dan dibantai habis oleh sang sniper, Ishak memutuskan untuk menyerang lebih dahulu. Setelah senjata berada di posisinya, Ishak langsung meruntuhkan tembok yang tersisa. Dan hal itu membuat sniper musuh pun sedikit kesulitan karena pandangannya terhalang oleh debu dari reruntuhan. Hingga akhirnya sang sniper pun menembak secara acak di antara debu-debu itu. Dan saat itulah Ishak pun melihat kilatan tembakan dan langsung menembakkan senjatanya ke arah kilatan itu. Setelah dirasa sudah berhasil melumpuhkan sniper musuh, Ishak pun akhirnya berdiri dan para penolong pun langsung mengamankannya dari sana. Saat akan naik heli, Ishak telah mengatakan kalau di tumpukan limbah masih ada musuh. Namun sayang sekali mereka tidak mendengar karena suaranya terhalang oleh suara helikopter. Dan pada saat mereka mulai terbang dan melewati tumpukan limbah itu, tiba-tiba tembakan kembali terdengar dan langsung memburu mereka. Hingga akhirnya helikopter itu pun jatuh bersama semua tentara yang ada di dalamnya. Keesokan harinya, markas pusat kembali menghubungi helikopter dan ternyata sang sniper pun kembali membajak radio milik tentara Amerika Serikat itu. Dan film pun selesai.